Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Septiliana dengan rekan saya Wapik Himayatila. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul aspek-aspek pendukung bagi perkembangan pendidikan anak. Yang pertama, aspek perkembangan. Perkembangan itu dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya. Kayak mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja sampai masa dewasa. Perkembangan itu dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam individu atau organisme, baik fisik itu yang bisa disebut juga dengan jasmania, maupun psikis yaitu dengan disebut rohmania. Menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan. Secara lebih rinci, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah yang pertama itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya itu seperti ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, umur tulang yang bisa diukur. Dan yang kedua itu ada perkembangan, yaitu dia cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organisme. Selanjutnya itu ada perkembangan individu, yaitu yang merupakan integrasi dari beberapa proses. Dan dari beberapa proses itu ada yang pertama itu ada biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Ketiga proses ini saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologis perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri individu, meliputi beberapa aspek sebagai implikasinya. Dan saya akan menyebutkan yang pertama itu ada aspek fisik dan motorik. Berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik, Kohlen dan Tompos menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada struktur fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan porsi tubuh. Yang kedua ada sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yaitu intelektual dan emosi. Dan yang ketiga ada kekuatan otot, yaitu akan mempengaruhi perkembangan motorik. Dan yang terakhir ada kelenjar endorik, yaitu menyebabkan munculnya pola-pola perilaku. Dan setelah kita menjelaskan aspek yang pertama itu aspek fisik dan motorik, yang kedua itu ada aspek kognitif dan intelektual, yaitu kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek kognitif dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel saraf pusat otak. Dengan demikian, kegiatan yang banyak melibatkan otak kiri adalah membaca, berhitung, berbahasa, dan melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan otak kanan berkaitan dengan kemampuan berpikir intuitif, imajinatif, holistik, dan divergen atau yang disebut dengan menyebar. Dan yang ketiga ada aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya, bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yang pertama ada faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberi banyak pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan sosial anak. Keluarga merupakan media sosialisasi yang paling efektif bagi anak. Kematangan proses sosialisasi tentu saja memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk memberi dan menerima pandangan atau pendapat orang lain diperlukan kematangan intelektual dan emosional. Dan yang kedua ada status sosial. Status sosial ekonomi kehidupan sosial dipengaruhi pula oleh kondisi atau sosial ekonomi keluarga. Yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan merupakan media sosialisasi yang terarah bagi anak. Pendidikan akan memberi warna terhadap kehidupan sosial anak di masa yang akan datang. Yang terakhir atau yang keempat ada kapasitas mental atau yang disebut dengan emosi dan inteligensi. Kapasitas emosi dan kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, berbahasa, dan menyesuaikan diri terhadap kehidupan di masyarakat.
Selanjutnya, yang keempat ada aspek perkembangan bahasa. Menurut para ahli, bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan juga bisa disebut dengan pendapat dan perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama. Kemudian, kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Sementara itu, tarigan penjabaran perkembangan bahasa menjadi beberapa tahapan. Pada tahap pertama, selama berbulan-bulan awal kehidupan, bayi itu menangis, menjerit, dan tertawa. Mereka seolah-olah menghasilkan tiap-tiap jenis bunyi yang mungkin dibuat. Pada tahap kedua, tahap ini disebut juga tahap omong kosong atau tanpa kata, tanpa makna. Awal tahap kedua ini biasanya dimulai pada pemulaan kedua tahun pertama kehidupan. Anak-anak menghasilkan suatu kata yang dapat dikenal, tetapi mereka berbuat seolah-olah mengatur ucapan mereka sesuai dengan pola suku kata. Oke, baik, dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Wapik Pihimayatilah. Oke, baik. Selanjutnya itu yang kelima ada aspek perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kejadian. Ragam emosi dapat terdiri dari perasaan senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan marah. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik, sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka tergantung kepada faktor pematangan dan faktor belajar untuk mencapai kematangan emosi. Remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Adapun caranya adalah dengan membicarakan berbagai masalah pribadinya dengan orang lain. Keterbukaan, perasaan, dan masalah pribadi dipengaruhi sebagai oleh rasa aman dalam hubungan sosial dan sebagaimana oleh tingkat kesukaannya pada orang sasaran. Yang keenam itu ada aspek kepribadian dan seni. Kata kepribadian dalam bahasa asing disebut dengan kata personality. Kata ini berasal dari kata Latin, yaitu persona yang berarti topeng atau seseorang individu yang berbicara melalui sebuah topeng yang menyembunyikan identitasnya dan memerankan tokoh lain dalam drama. Suwadianto menjelaskan bahwa hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian atau persistensi. Artinya, terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Dan yang terakhir ada aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Istilah moral berasal dari bahasa Latin, mos atau moris, yang dapat diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas lebih mengarah pada sikap untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai, dan sikap moral. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam interaksinya dengan orang lain. Menurut William James, salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk adalah fitrah atau perasaan dan kemampuan untuk mengenal Allah dan melakukan ajarannya. Dengan kehalusan dan fitrah tadi, seseorang setidaknya pasti mengalami mempercayai bahwa yakini dan menerimanya tanpa keraguan, bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan yang maha agung yang melebihi apapun termasuk dirinya. Yang demikian itu disebut sebagai pengalaman religi atau keagamaan. Selanjutnya itu ada pembahasan yang kedua,
yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu ada faktor genetik atau hereditas, merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua. Sejalan dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Dari definisi tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewarisan atau bawaan. Yang kedua atau yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor genetik bersifat potensial dan lingkungan yang akan menjadikannya aktual. Ada beberapa faktor lingkungan yang sangat menonjol, yakni dalam lingkungan keluarga. Menurut Yusuf, alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah yang pertama itu, keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Yang kedua itu ada keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Yang ketiga itu ada orang tua dan anggota keluarga merupakan signifikan people bagi perkembangan kepribadian anak. Dan yang keempat itu ada keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kehidupan dalam insani ataupun manusiawi baik yang bersifat fiktif biologis maupun sosiopsikologis. Dan yang keenam itu ada anak banyak menghabiskan waktunya di dalam. Oke, baik, mengenai kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan, bahwa karakteristik perkembangan seseorang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah berbeda dengan karakteristik perkembangan remaja dan karakteristik perkembangan masa dewasa. Karakteristik pengembangan anak usia sekolah meliputi perkembangan fisik motorik, perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan kesadaran beragama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan yang akan menimbulkan masalah dalam perkembangan. Faktor tersebut meliputi faktor genetik dan faktor lingkungan. Dalam proses perkembangan ketujuh, aspek tersebut terkadang menimbulkan masalah. Masalah-masalah tersebut bisa diperbaiki dengan dukungan dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarga. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga seseorang tidak boleh dipaksakan untuk menguasai seluruh aspek perkembangan. Sekian presentasi dari kelompok 7 kurang lebih.